saudara sekalian dan terutama anak-anak, ada 2 atau 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, akhir-akhir ini penyebaran berita entah itu berita gembira ataupun berita sedih, peristiwa di tempat tertentu, entah itu berita benar, termasuk juga ajakan untuk berdoa, ataupun dalam bentuk provokasi, berita benar ataupun berita palsu atau hoax, berseliweran di antara kita, tersebar begitu masif dan terkesan direkayasa, dan bukan hanya masif tetapi juga cepat. Kita sepertinya gagap, dibanjiri dengan berita-berita segala macam itu. Entah telinga kita, entah mata kita, entah tangan kita, jari-jari kita disibukkan oleh berita-berita semacam itu. Hari ini dikatakan bahwa para gembala menerima warta dari malaikat, dan warta itu disampaikan kepada kita tadi malam. Kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala yang ada di padang Efrata, jauh dari masyarakat, jauh dari keramaian, dikejutkan oleh berita yang luar biasa ini. Para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana. Mungkin juga bukan hanya sederhana, tetapi mereka bukan orang yang terpelajar. Karena mereka hidupnya berfokus pada tugas, yaitu menggembalakan dombanya. Yang menjadi pusat perhatian para gembala adalah bagaimana memastikan domba-domba yang mereka gembalakan itu mendapatkan rumput yang hijau dan air yang segar. Dan padang Efrata memenuhi persyaratan itu. Domba-domba yang digembalakan oleh para gembala di padang Efrata ini, dikatakan domba-domba ini dipersiapkan secara khusus, digemukkan. Untuk apa? Untuk menjadi kurban. Kurban di atas altar bait Allah. Orang-orang sederhana seperti gembala ini mendengarkan kabar kejutan, berita sensasional.
mendengarkan berita sensasional itu, mereka tidak banyak pikir panjang. Logikanya sederhana saja. Maka para gembala itu dicatat oleh Lukas. Berkatalah seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Entah itu berita benar, entah itu berita palsu. Langkah yang sederhana adalah memastikan, membuktikan apakah berita itu memang betul-betul datang dari malaikat dari Tuhan, ataukah dari roh-roh lain yang mungkin tampil menyerupai hal-hal yang rohani. Dan ternyata mereka mendapati kenyataan, kebenaran di tempat di mana hewan-hewan menjadi tunggangan para orang-orang yang datang itu. Semacam terminal atau semacam stasiun lah. Stasiun kereta, stasiun hewan pada masa itu. Mereka mendapati bahwa memang itu benar. Peristiwa kelahiran di tempat umum bagi orang-orang yang menyaksikan sebelum para gembala itu datang, menganggap itu kelahiran yang biasa, itu peristiwa yang biasa. Tetapi dengan kedatangan para gembala dan kemudian para gembala menceritakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, bagaimana suasana hati para gembala yang membuncah dipenuhi oleh kegembiraan dan tanda heran. Mereka semua baru tersadar bahwa peristiwa yang kelihatannya biasa ini ternyata tidak biasa. Ternyata ini peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa. Saudara-saudara, para gembala orang-orang sederhana, orang-orang bodoh membukakan mata orang. Semua orang entah mereka percaya atau tidak, pada akhirnya dituntun oleh para gembala ini untuk memastikan, ya, ini bukan peristiwa yang biasa, ini peristiwa yang luar biasa, yaitu kedatangan Tuhan yang hadir, yang menjelma menjadi manusia. Kehadiran Allah tersamar di dalam kemiskinan, tersamar di dalam kesederhanaan, tersamar, tersembunyi bagi orang-orang yang pandai. Dan hanya orang yang sederhana dengan logika sederhana yang justru mengerti, menangkap pesan Allah ini. Maka tidak heran kalau para gembala itu disebut oleh para penafsir kitab suci. Para gembala inilah yang menjadi pewarta iman yang pertama. Karena mereka di satu sisi mendengarkan berita dari malaikat, mendapatkan terang, dan di sisi lain apa yang diwartakan oleh para malaikat yang mungkin tidak pernah mereka juga sebelumnya, sekarang ini terbukti cocok. Kalau kita pikir bagaimana itu bisa terjadi,
Tetapi begitulah Allah menyelenggarakan. Begitulah Allah menggunakan orang-orang sederhana seperti para gembala ini untuk dapat menafsirkan peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang istimewa, yaitu peristiwa iman. Kenyataan ini mendorong kita semua bahwa yang namanya hidup rohani, yang namanya menghayati iman, tidaklah selalu terpesona pada yang namanya mukjizat. Jangan terlalu menghambakan diri pada mukjizat. Misteri iman yang benar justru terletak di sana. Allah hadir, Allah menyapa, Allah bekerja, bukan pada mukjizat-mukjizat, tetapi justru dalam peristiwa sehari-hari yang nampaknya biasa, nampaknya itu duniawi. Namun manakala kita mampu menangkap, mampu mengkontemplasikan hal-hal yang kelihatan biasa, kelihatan sederhana itu dari sudut iman, barulah kita memastikan bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tak terbayangkan, tetapi justru menjadi Allah yang dapat disentuh, Allah yang dapat dirasakan, Allah yang dapat dirunut kehadirannya. Iman mengejawantah di dalam pengalaman hidup kita, dalam suka duka sehari-hari, di dalam perjalanan kita, di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Maka salah satu kunci dari dan tanda bahwa kita menjadi orang beriman adalah pada waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat dan gelap, kita tidak mudah putus asa ataupun menyalahkan orang lain. Sementara pada waktu kita sedang mengalami peristiwa-peristiwa gembira, menyenangkan dan menghibur, kita juga tidak menjadi takabur, seakan-akan itu hanya kita sendirilah yang didatangi oleh Tuhan. Kita diajak untuk menjadi rendah hati. Kita diajak untuk menjadi orang yang sederhana. Di dalam kesederhanaanlah Tuhan hadir. Tuhan menggerakkan sanubari kita. Tuhan membukakan mata kita, membukakan telinga kita untuk mulai merasa-rasakan, mendengarkan, menggunakan seluruh panca indera kita, bahwa di dalam apa yang kita sentuh, di dalam diri orang-orang yang kita jumpai, kita dapat berjumpa dengan Tuhan sendiri. Inilah yang oleh Santo Ignatius disebut sebagai kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Contemplatio ad amorem Dei. Sisi lain, kita lihat Maria. Maria sejak pemberitaan malaikat Gabriel mengalami perkembangan dalam dirinya, mengalami keraguan-raguan, mengalami kemantapan hati, dan akhirnya mengambil langkah pasti hidup bersama dengan Santo Yosef. Ternyata Maria tidak salah dalam menemukan pendamping hidupnya. Yosef
adalah lelaki sejati. Menjadi orang yang bertanggung jawab, suami yang penuh cinta, suami yang setia, suami yang tidak banyak bicara, tetapi dengan tindakannya, dengan langkah lakunya, menunjukkan cinta apa adanya. Dan saat peristiwa kelahiran terjadi, Yosef berada di samping Maria. Mereka berdua bahagia menjadi ibu dan bapa. Mereka bahagia kendati peristiwanya tidak ideal. Melahirkan bayi di palungan, di tempat berkumpulnya orang-orang, di tengah hewan, tunggangan, dan seterusnya. Mendengarkan kisah yang disampaikan oleh para gembala, dikatakan di sini bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak seperti kita yang mendapatkan kabar gembira, yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan berita sensasional, lalu sepertinya tanpa pikir panjang segera memforward. Maria menyaring segala peristiwa itu, segala berita itu, dan menyimpannya untuk lebih meresapkan, untuk lebih mengerti bagaimanakah Allah menuntun perjalanan kita dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari perasaan gembira, ragu-ragu, dan kemudian menjadi lega. Saudara-saudara, hari ini memang fokusnya pada para gembala. Maka dengan pilihan bacaan kitab suci seperti ini, sesungguhnya gereja memang mengajak kita semua. Mari kita hidupi iman kita di dalam kesederhanaan kita, di dalam keseharian kita. Hanya kalau kita mampu mengolah pengalaman harian dan meresapkannya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mantap, yang percaya bahwa Allah itu sungguh hadir, sungguh berkarya, dan sungguh menyertai kita. Dan itulah sebabnya mengapa peristiwa kelahiran Tuhan disebut Dialah Sang Emmanuel, Allah beserta kita.